Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin menyimak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam. Kita tahu dalam sejarah yang ditulis oleh para sejarawan kita, baik dari kalangan Islam maupun juga para orientalis, ada suatu pengakuan yang luar biasa bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki kemampuan dalam membangun suatu tatanan sosial secara paripurna dari sejak awal sampai dengan kesuksesannya yang terbesar. Ya. Dalam kata-kata yang dikutip, yang dapat kita kutip dari Fritjof Schuon, dikatakan bahwa jika sebuah kesuksesan besar yang dicapai oleh seorang tokoh diukur dari 3 hal. Pertama, sedikitnya sarana yang dimiliki oleh tokoh itu. Yang kedua adalah singkatnya waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan itu. Dan yang ketiga adalah besarnya prestasi yang dicapai oleh tokoh tersebut. Maka tidak ada satu orang pun dalam sejarah umat manusia yang bisa dibandingkan dengan kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa seperti Michael Hart yang menulis tentang 100 tokoh manusia di dunia sepanjang dalam sejarah umat manusia, dikatakan bahwa Rasulullah menempati posisi yang pertama, yang sekaligus menunjukkan bahwa beliau adalah orang terbesar dalam sejarah umat manusia itu. Ya. Bukti-bukti historis dan ukuran-ukuran yang diberikan oleh para pakar, para filosof, dan bahkan pengaruhnya dapat kita lihat sampai hari ini menunjukkan ini adalah sebuah prestasi besar yang dicapai oleh Rasulullah itu di dalam membangun umat manusia itu. Hal yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya cara beliau itu membangun, ya. Bahkan diawali dari seorang diri dan tidak mengikuti pola-pola yang sudah ada. Jadi originalitas, ya. Kemudian paradigma tentang pembangunannya, kemudian pola pendekatannya tentang bangun struktur sosial itu seperti apa. Kalau kita amati dalam sejarah yang berkembang pada masa itu, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang pertama-tama kali tunduk kepada dan mengikuti Rasulullah adalah orang-orang yang justru dari kalangan-kalangan yang sangat sederhana. Ya, dari sahabat-sahabat Rasulullah itu sendiri itu, ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada istri beliau yang namanya Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada beberapa pihak, bahkan di kalangan mereka banyak yang merupakan sebetulnya adalah dari kelompok-kelompok sebagai yang kita sebut sebagai budak pada masa itu, yakni Ammar bin Ammar, kemudian Yasir bapaknya, ya, dan ibu beliau Sumayyah, yang di dalam Islam dikenal sebagai mujahidah pertama karena mempertahankan iman itu. Nah, dilihat dari sudut pandang material, modal dalam membangun peradaban yang diawali ini sebenarnya tidak seberapa. Ya, tapi mengapa mereka bisa menjadi begitu kuat, menjadi tonggak-tonggak dan tokoh-tokoh baru dalam peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa Rasulullah menempuh sebuah pola transformasi yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap tokoh-tokoh muda dan orang-orang yang bisa dikatakan sebagai kelas periferal, kelas-kelas pinggiran, yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar, termasuk Bilal bin Rabah misalnya, adalah beliau melakukan 2 transformasi sekaligus. Yang pertama adalah transformasi yang sifatnya itu spiritual, ya. Jadi
Rasulullah pertama kali membangun umat manusia itu adalah dengan membenahi dan meluruskan dulu spiritualitas itu, kondisi rohani dari para sahabatnya itu, ya, yakni dengan cara membuat mereka mengenal Tuhannya secara baik, ma'rifatullah, ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga tidak ada satupun yang bisa disekutukan dengannya. Jadi semangat tauhidnya ini membentuk sebuah spiritualitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan ketaatan umat itu di dalam menjalankan perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah jalan yang pertama, ya, transformasi itu. Artinya apa? Artinya jika kita ingin mengembangkan sebuah proses transformasi sosial yang sangat kuat, hal yang pertama yang harus menjadi tujuan hidup ini adalah memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Ya. Ya, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan apa-apa dan lain sebagainya, tapi memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan intelektualitas itu. Ya. Kecerdasan adalah cara terbaik, ya. Setelah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepadanya, maka cara yang paling baik adalah memahami ajarannya dengan cara yang sangat cerdas. Karena dengan dua dimensi ini sebetulnya eksistensi manusia itu menjadi sangat kokoh. Kita lihat sepanjang dalam sejarahnya, dimanapun sebuah peradaban bisa berkembang maju kalau masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang sangat cerdas, ya, kemampuan dalam menggunakan pikiran, kemampuan dalam melakukan analisis, dalam mendiagnosa satu persoalan dan lain sebagainya. Semua ini adalah yang disebut sebagai kecerdasan itu. Eropa ketika dalam masa kegelapan, ketika berada di bawah tekanan gereja, kemudian orang menolak, rame-rame menolak gereja, membangun sekulerisme, menghargai kecerdasan, akhirnya Eropa itu berubah, ya. Bahkan Cina yang terakhir, ketika mereka mengingkari komunisme itu sendiri dan menggunakan kecerdasannya untuk melakukan transformasi teknologi dari barat, mereka juga akan berkembang itu. Nah, sebaliknya bangsa-bangsa tidak akan pernah mengalami transformasi sosial yang memadai jika kecerdasannya itu tidak ditingkatkan lebih dahulu. Sekalipun bisa jadi bangsa itu punya modal cukup besar. Indonesia misalnya adalah bangsa yang memiliki modal besar dalam sumber daya alam itu. Tetapi kita melihat bahwa pejabat pemerintah atau pemerintahan itu secara umum dan lain sebagainya tidak memiliki paradigma baru bagaimana sebetulnya mencerdaskan bangsa itu, ya, kecuali mengikut kanan kiri itu. Dan selamanya kalau kita hanya sekedar mengikuti pola-pola kecerdasan yang dibuat oleh orang lain, maka kita selamanya itu juga akan menjadi bangsa follower, ya, bangsa yang menjadi pengikut itu. Nah, Rasulullah adalah tokoh besar yang menyadari bahwa kekuatan manusia itu sebetulnya letaknya adalah pada iman dan intelektualitas itu, ya. Yang ketiga adalah membangun integritas akhlak, moral. Itu juga sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah SAW itu sendiri, yang menyatakan bahwa kehadirannya di bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia itu seperti apa? Ya, akhlak yang mulia adalah akhlak yang merupakan manifest dari keimanan dan kesadaran itu, sehingga membentuk nilai-nilai sosial yang baru. Ya, akhlak mulia itu ya seperti itu, bukan sebuah performa meniru dari nilai-nilai yang lain. Ya, inilah yang membuat, ya, kekuatan Islam itu menjadi begitu tinggi. Dan disinilah sebetulnya kita bisa memahami kenapa Rasulullah SAW ketika berdakwah itu mendapatkan tawaran dari orang-orang kafir, ya, tentang kekuasaan yang paling besar yang akan diberikan kepada beliau jika beliau mau menghentikan dakwahnya itu, dan juga kekayaan yang paling banyak yang bisa dikumpulkan dari sekalian orang-orang Arab kafir kalau beliau juga mau menghentikan, dan mungkin istri yang cantik. Rasulullah mengatakan,
menolak semua itu. Bahkan seandainya orang-orang Arab itu bisa meletakkan matahari di sebelah kanannya, di sisi kanannya, maupun bulan di sisi kirinya, dia akan tolak dan tetap taat itu. Kenapa? Kekayaan, kekuasaan itu penting, tapi itu baru penting dan berarti di dalam perjuangan jika ada konsistensi. Apa yang harusnya dicapai itu? Yakni keimanan dan intelektualitas itu. Dan akhlak yang mulia. Kekayaan ya tidak disertai dengan konsistensi, dia akan terkubur oleh kekayaan itu sendiri dan akan menjadi budak dari kekayaan itu sendiri. Ya, tapi kekayaan baru punya makna kalau orang itu punya integritas. Kalau enggak, dia juga akan menjadi hamba dari kekayaan itu sendiri. Disinilah seringkali kita melihat dalam berbagai perjuangan, ya, ketika kita tidak murni ketaatan ideologis kita, keimanan kita, integritas intelektual kita, otak kita diracuni oleh kepentingan dan nafsu sehingga menghalalkan banyak cara dan pada akhirnya menunjukkan inkonsistensi di dalam hidup itu karena kita terlalu terpesona dengan kekayaan itu. Rasulullah telah memberikan jalan yang sangat baik bagi kita umat Islam. Dan apakah cara yang ditempuh oleh Rasulullah dalam membangun peradaban ini tidak bisa ditiru? Jawabannya adalah bisa ditiru sejauh kita konsisten dengan mengikuti pola yang dikembangkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.